Salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 Menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-7 dengan judul Membagikan Firman dari lokasi perumahan di Icon, Cosmo. Saya akan membaca ayat hafalannya yang merupakan salah satu ayat hafalan kita pada pekan ini yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Saudara-saudara, kalau saudara membaca ayat ini, maka dengan jelas dikatakan firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya Tuhan sangat menganjurkan agar kita membagikan firman kepada setiap orang. Karena apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Berbicara tentang firman, kita akan masuk pelajaran Sahabat petang. Kita harus melihat bahwa bersaksi adalah berbicara tentang Yesus. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui dan mengalami berjalan bersama Yesus serta merasakan kasih-Nya. Meskipun alam mengungkapkan keagungan kuasa Allah, alam tidak mengungkapkan rencana keselamatan, dan Yesus, pribadi Roh Kudus, adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang dan datang ke dalam dunia. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan, bila para saudara buka Sekolah Sahabat Petang, maka dikatakan banyak pemuka agama. Atau dalam konteks sekarang ini kita katakan, banyak para ahli teologi, S1, S2, S3, mempelajari firman Allah, namun melewatkan pekabaran utamanya. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka olehnya kamu punya hidup yang kekal. Dan kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Pelajaran pekan ini bukan untuk membuktikan kita benar dan orang lain salah, saudara. Namun untuk mengungkapkan Yesus dalam setiap segi dari kebenaran yang kita bagikan. Lalu kita akan masuk pada pelajaran hari Minggu. Apa dikatakan? Lambang-lambang firman Allah. Saudara-saudaraku, ketika saudara lihat gambar di samping, lambang-lambang firman Allah, maka pelajaran Sekolah Sahabat kita menulis dengan jelas bahwa Yesus adalah terang dunia yang menerobos kegelapan dunia dari kesalahpahaman mereka tentang siapa Allah dan bagaimana sifat dan karakternya. Pikiran yang digelapkan oleh kesalahpahaman tentang Allah disinari oleh Roh Kudus melalui apa? Firman Allah. Bahkan Yeremia mengatakan firman Allah itu seperti api dan palu, atau dilambangkan seperti api dan palu. Itu menghabiskan sampah dosa dalam hidup kita dan menghancurkan hati yang keras. Itu sebabnya mari kita bantu orang lain untuk melihat kitab suci itu. Ada Sekolah Sahabat juga katakan bahwa firman Allah juga disamakan dengan apa? Benih. Dan benih memberikan kehidupan. Itulah karakteristiknya. Benih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Tidak semua benih berkecambah sekaligus. Tidak semua tanaman tumbuh pada tingkat yang sama. Tugas kita menanam benih firman Allah dalam hati dan pikiran orang lain, walaupun kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Dengan kata lain apa? Yesus menyamakan firman dengan roti bergizi. Karena firman memuaskan rasa lapar, jiwa, dan memelihara kerinduan batin kita, dan tugas kita untuk memberikan firman dan membantu mereka menemukan Yesus yang adalah apa? Firman tersebut. Ketika Anda membagikan janji firman kepada orang lain dan membantu mereka menemukan Yesus, maka hidup mereka akan diubahkan oleh kebaikannya, terpesona oleh kasih-Nya, kagum pada kasih karunia dan puas pada hadirat-Nya. Nah, lalu kita akan masuk ke pelajaran hari Senin. Dikatakan kuasa kreatif dari firman Allah. Apa itu, saudaraku? Sekali lagi saya ingin katakan bahwa firman Allah adalah firman yang hidup, firman yang kreatif. Karena firman yang dapat didengar keluar dari mulutnya memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang diberitakan. Perhatikan konteks atau kalimat berfirmanlah Allah. Kata-katanya memiliki apa, saudaraku? Kuasa. Dalam bahasa Ibrani, kata bara, to create, adalah kalimat yang hanya digunakan ketika Allah apa? Allah subjeknya. Atau boleh kita katakan
Dalam bahasa Ibrani, Kejadian pasal 1 ayat 1, kalimat yang singkat dikatakan, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elohim. Nah, artinya apa? Bara di sini to create. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kata ini yang digunakan untuk Allah saja. Banyak orang mengatakan ada pencipta bola listrik, pencipta mesin uap. Tidak, saudara. Mereka itu apa? Inventors, penemu. Namun, kata bara hanya digunakan untuk itu. Untuk Allah saja. Itu sebabnya Allah tidak hanya menciptakan dunia ini, tapi juga menopang dan menjaganya melalui firman-Nya. Bahkan Roh Kudus yang sama aktif dalam penciptaan dan juga mengilhami kitab suci. Bahkan yang paling luar biasa dikatakan ketika Roh Kudus yang sama aktif, maka Roh Kudus dapat membuat ciptaan baru dari diri kita. Kita hanya perlu mengizinkan Ia bekerja dalam hidup kita saat kita membaca Alkitab. Roh Kudus juga akan mengubah hidup orang lain ketika kita membantu mereka memahami firman-Nya. Lalu, ketika kita mengetahui kuasa kreatif dari firman Allah tersebut, bagaimana manfaat mempelajari firman Allah? Kita masuk pada pelajaran hari Selasa. Dikatakan apa? Dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Petrus mengatakan kitab suci menjadi bagian dari kodrat ilahi. Yakobus menulis kitab suci menyelamatkan jiwa. Bahkan Lukas mengatakan memberi kita warisan orang kudus. Dalam buku Kisah 20-32. Bahkan 2 Timotius 3:15 juga mengatakan bahwa firman Tuhan membuat kita bijaksana, sempurna, dan siap untuk setiap pekerjaan baik. Nasihat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius untuk setia kepada Alkitab dan membagikan manfaat mempelajari firman yang diilhaminya. Artinya apa? Manfaat mempelajari firman Allah sangat luar biasa, sangat dahsyat. Asal kita apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Alkitab juga bermanfaat untuk mengajarkan doktrin kebenaran kepada kita. Mengungkapkan kebenaran dan memperlihatkan apa? Kesalahan sama seperti apa? Cermin. Kalau saudara lihat cermin, Anda baru tahu kalau ada cemong di muka ketika Anda lihat cermin. Banyak sekarang orang menggunakan handphone sebagai cermin. Dengan kata lain apa? Melihat Yesus dalam firman-Nya, maka kita akan diubahkan menjadi seperti Dia. Dengan menjadi seperti Dia, maka bersaksi akan lebih hidup untuk dibagikan, saudaraku. Nah, ketika kita telah mengetahui manfaat firman Allah, mari kita pikirkan tentang masa kesulitan yang Anda hadapi secara pribadi dan bagaimana firman Allah terbukti menjadi kekuatan bagi Anda. Saya yakin, di kelas diskusi sekolah sahabat Anda, baik di kelas-kelas atau di Zoom nanti, akan ada pengalaman yang saudara bagikan mengarah kepada pengalaman ketika firman Allah terbukti menjadi kekuatan Anda. Kenapa? Karena pelajaran hari Rabu mengatakan kita perlu menerapkan firman Allah. Kenapa, saudara? Ada lebih dari 3.000 janji di Alkitab. Dan Tuhan telah berjanji untuk memenuhinya masing-masing dalam hidup kita. Dan Ia mendorong kita untuk menuntut janji tersebut. Apa janji tersebut? Janji tersebut menegaskan bahwa Tuhan memperhatikan setiap kebutuhan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Ketika kelak kita akan bertemu muka dengannya, kita akan berkata, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. 1 Korintus 8 ayat 6. Ibrani mengatakan, namun janjinya bukanlah tanpa syarat. Lemahnya iman kita dapat membatalkan janji tersebut. Artinya janjinya diberikan kalau kita apa? Menuruti firman-Nya, mengikuti perintahnya. Kenapa, saudaraku? Berkat dari janji Tuhan yang menjadi milik kita saat kita memintanya dengan iman dan percaya bahwa kita akan memperolehnya karena Kristus selalu setia mendengarkan permohonan kita yang sungguh-sungguh. Kenapa? Ketika Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 mengatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Yesus Kristus. Artinya jangan khawatir. Karena once God promise something kepada kita, sekali Tuhan berjanji kepada kita, maka Dia akan memenuhi menurut keperluan apa? Kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Sehingga menerapkan firman Allah sangat penting. Apa salah satu syarat tersebut?
Syarat utamanya kita lihat pelajaran hari Kamis itu membagikan firman. Namun sebelum ke sana, kita akan baca satu kutipan dalam Ministry of Healing, halaman 122, jilid 7, dikatakan demikian. Kitab suci harus diterima sebagai perkataan Allah kepada kita, bukan hanya tertulis, tetapi diucapkan. Begitulah semua janji firman Allah. Dengan janji itu, ia berbicara kepada kita secara perorangan. Berbicara langsung seakan-akan kita mendengar suaranya. Di dalam janji inilah Kristus menyampaikan anugerah dan kuasanya kepada kita. Kata-kata itu adalah daun pohon kehidupan yang dipakai untuk menyembuhkan segala bangsa. Kata-kata itu kalau diterima dan diasimilasikan akan menjadi kekuatan tabiat, sumber ilham dan ketahanan hidup. Tidak ada lain yang dapat memberikan semangat dan iman yang memberikan kekuatan hidup kepada seluruh tubuh. Apa? Harus terima sebagai kekuatan Allah dan harus diterapkan. Dan harus apa dikatakan? Diasimilasikan menjadi kekuatan tabiat. Bahkan dikatakan, jadikan firman tersebut menjadi pola atau panduan hidup Anda. Sehingga ketika itu sudah terjadi, maka membagikan firman merupakan pekerjaan yang kita kerjakan dengan riang gembira. Kenapa saya katakan riang gembira? Karena kabar baik merupakan kesukaan yang harus dibagikan sama seperti hari terbaik dalam hidup Anda, di mana kita ingin sekali membagikannya. Saudara ingat saudara lulus ujian, saudara tamat S1, S2, saudara ingin apa? To share, to express your feeling melalui apa? Melalui sharing, memberikannya kepada orang lain. Ketika Anda menikah, Anda pun ingin apa? Mengaplikasikan kebahagiaan Anda, mengekspresikan dengan apa? Menyampaikan. Boleh disebut berbagi kebahagiaan dengan orang lain adalah hal yang luar biasa. Apalagi mengenai berita terbaik tentang Yesus Kristus dan kisah alam semesta. Membagikan firman adalah keharusan, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak dapat dikurung dalam hati kita. Sukacita keselamatan menggerakkan kita untuk memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya untuk membagikan pekabarannya kepada mereka yang tidak mengetahuinya. Dengan kata lain apa? Kita jangan mengurung firman tersebut. Karena apa? Allah mempertajam telinga kita dan memberi kita hikmat ketika kita mempelajari Alkitab setiap hari. Ia juga memberi kita lidah seorang murid, sehingga kita mampu memberitakan kabar baik kepada orang lain. Bahkan Rasul Paulus berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 1 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku, saya akan kutip dari buku Ellen G. White, Christ Object Lesson, bagian kedua, halaman 42 dikatakan demikian. Pendidikan yang diperoleh dengan menyelidiki kitab suci merupakan pengetahuan yang dicobai dari rencana keselamatan. Suatu pendidikan yang demikian akan memuliakan peta Allah dalam jiwa, akan menguatkan dan melindungi pikiran kita terhadap pencobaan, dan melayakkan si pelajar untuk menjadi orang yang bekerjasama dengan Kristus dalam tugas pengasihannya ke dunia ini. Itu pula yang akan menjadikan dia seorang anggota keluarga sorga dan menyiapkan dia untuk memberikan pusaka dari umat kesucian dalam terang. Saudara-saudaraku, mari kita memberikan firman. Mari kita dengan sepenuh hati memberikan firman itu, agar kita semakin dikuatkan. Dan paling luar biasa, pekabaran ini akan semakin tersebar. Sebelum saya berdoa, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dari The Abigios. Dia datang
sama-sama kepala berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih, berkemurahan, biarlah kiranya pada soal sahabat yang kami bahas pada saat ini akan membawa kami dekat pada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jalan ini Tuhan, berkati para pemirsa di mana mereka berada. Berkati juga semua umat-umat Tuhan yang saat ini menghadapi COVID-19. Dan biarlah dalam masa new normal ini kami akan semakin diberikan kebijaksanaan dan boleh melewati dengan baik. Dengarkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Ampunkan dosa kesalahan kami, kalau kami berdoa. Amin.